Lanjutkan pertemuan terakhir kita bahas tentang apa itu pertemuan terakhir itu ya. Kita lanjutkan saja perencanaan pemanenan ya. Kita lanjutkan sekarang pada teknis kegiatan penebangan, yaitu pada penebangan dan pembagian batang. Nah, ini dia. Penebangan dan pembagian batang. Ready ya? Oke. Penebangan dan pembagian batang. April 2020, benar ya? Baik, ini salah satu contoh kegiatan pembagian batang. Jadi ketika kita melakukan setelah menebang, itu ada yang dibagi di lokasi tebangan, ada yang dibagi di di TPN. Ini salah satu contoh untuk pembagian batang atau trimming yang ada di TPN. Ini tulisan-tulisan ini KT 5 D615 AJ ini semua adalah namanya identitas. Saya lupa apa saja ini ya. Nah, ini mungkin RKT tahun kelima, ini petanya, terus MM ini adalah jenisnya meranti merah. Kemudian di sini ada perkiraan volumenya 0,3 ya 3,37 meter kubik. Satu lonjor ini, satu blok ini sepanjang volumenya 3,3 meter kubik. Dan di sini ada merah ini adalah label. Label merah ini dahulunya itu dipasang di pohon yang akan ditebang ini pada saat ITSP. Jadi gerakan sebelum penebangan itu selain menginventarisasi pohon, dia juga memberikan label. Untuk label yang pohon komersial yang boleh ditebang itu dilabeli warna merah. Nah, label warna merah ini sebenarnya panjang, ada 3 seksi, tiga set. Yang pertama tempelkan di tunggak, yang kedua ditempelkan buntos ini ya di lock, yang ketiga dibawa mandor atau dibawa operator sebagai bahan untuk pembayaran atau pencatatan prestasi kerjanya. Seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, kalau penebangan pembagian batang yang dilakukan di lokasi tebangan itu ada dilakukan di perum perhutani. Di perum perhutani itu nebang langsung dibagi di sana, dan di sana juga ada namanya penomoran seperti ini. Nah, nanti Anda akan belajar detail ketika Anda melakukan PU. Ya, semoga masih ada PU. Itu. Kemudian ini alat yang digunakan, bisa menggunakan kapak, chainsaw ataupun harvester. Nah, apa ini merupakan senjata atau alat yang paling di dunia ya. Mulai zaman prasejarah itu sudah ada kapak. Kalau Anda tahu kapak peribas itu yang dulu buatnya pakai batu, terus kemudian gergaji. Sekarang yang paling common, paling umum digunakan adalah dengan chainsaw. Kemudian di negara-negara maju, di mana masyarakatnya sulit untuk atau perusahaan sulit mencari tenaga kerja, mereka menggunakan yang mekanis seperti ini. Ya, dengan harvester dia bisa memotong karena dimensi pohonnya tidak terlalu besar, jadi bisa menggunakan harvester. Harvester juga ada ya beberapa perusahaan HTI yang menggunakan. Seperti itu. Yang paling banyak digunakan adalah dengan ini. Kadang dengan chainsaw dan juga ada
apa namanya ini, ada apa namanya ini, kombinasi antara Denso dan juga eh, apa itu ya. Nah, saya dihampiri anak saya. Kemudian kita lanjutkan. Ada teknik penebangan. Teknik penebangan itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama menuju pohon. Tentu saja Anda ingin menebang pohon, pastinya Anda akan menuju pohon. Anda tidak akan pernah menebang pohon ketika Anda tidak menuju pohon tersebut, gitu kan? Atau Anda tidak akan pernah punya pasangan kalau Anda tidak pernah melamarnya, kan gitu, ya. Atau kalau untuk yang cewek berarti Anda tidak pernah mempunyai pasangan kalau Anda tidak menerima lamaran, gitu kan? Kemudian setelah sampai di pohon yang akan ditebang, maka Anda membersihkan lokasi sekitar pohon, dibersihkan sebersih mungkin supaya nanti ketika rebah itu tidak membawa pohon lain ikut rebah, gitu ya. Itu memang eh, anjuran dan SOP-nya seperti itu. Kemudian menentukan arah rebah dan arah lari. Jadi ketika sudah dibersihkan, kita tentukan arah rebahnya. Direbahkan di mana? Biasanya arah rebah ini disesuaikan dengan jalur syaratnya atau jalan syaratnya dan arah syaratnya. Supaya apa? Supaya memudahkan Anda memudahkan kegiatan penyaradan. Gitu. Kemudian setelah ditentukan, kemudian kita membuat takik rebah dan kemudian pembuatan takik balas. Seperti itu. Takik rebah nanti kita bahas, takik balas juga kita bahas. Kemudian setelah roboh, jadi membuat takik rebah, membuat takik balas, kemudian pohon roboh, kemudian dibagi batangnya. Bagi batangnya, bagian batang, kemudian kita tentukan kualitas kayu bulat. Kemudian ini adalah menuju menuju pohon ya, menuju pohon itu bang ya bisa Anda tahu ya, jalan ke tempatnya. Kemudian membersihkan lokasi sekitar pohon, misalnya seperti ini, gambarnya kelihatan ya, ya. Nah, seperti ini Anda membersihkan pohon, ya. Angka 1 itu merupakan arah rebahnya, ya. Angka 2 tentukan arah rebah. Angka kedua itu adalah Anda memotong liana, liana, bersihkan apa namanya. Kemudian 3 juga memotong pohon-pohon yang merambat gitu kan, tanaman yang merambat. 4 memotong pohon-pohon yang kecil. Yang kelima, yang 4 itu juga membuat jalur lari ya, yang 4 ini. Jalur larinya. Jadi jalur lari itu berlawanan dengan jalur arah rebahnya. Jadi jangan Anda membuat jalur larinya ke sana. Sesuai dengan arah rebah nanti Anda akan kemberuan atau tertimpa. Kemudian setelah selesai ini baru membuat akhir rebah. Gitu ya. Nah, kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu? Ya, alasannya adalah tentu saja alasan keamanan dan keselamatan kerja. Ini, ketika Anda tidak melakukan pembersihan, akan terjadi hal yang seperti ini. Kadang pohon-pohon itu karena di hutan ada liana, ada epifit, pohon merambat itu kan menggabungkan pohon satu dengan pohon yang lain. Ketika asal tebang saja tidak dibersihkan, maka ketika Anda menebang akan diikuti dengan pohon-pohon sekitarnya. Jadi Anda bisa kejatuhan ranting, kejatuhan batang, bahkan bisa kejatuhan pohon. Bisa juga nanti kejatuhan satwa, monyet dan sebagainya. Bahaya. Jadi ini kenapa harus dibersihkan untuk menghindarkan kita dari kecelakaan kerja dan kita selamat dalam bekerja. Itu alasannya. Kita bisa membayangkan sendiri. Nah, menentukan arah rebah dan arah lari. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerusakan pada kayu yang ditebang. Jadi Anda sudah bisa lihat. Meminimalkan kerusakan pada tegakan tinggal atau pohon yang lain. Dari gambar yang tadi, ketika Anda menebang tanpa dibersihkan,
akan mengikutkan pohon-pohon yang lain di sekitar pohon yang ditebang, itu akan merusak tegangan tinggal yang kemungkinan itu bisa digunakan untuk ditebang pada lokasi berikutnya. Kemudian memudahkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya dari sini adalah proses apa namanya itu penyaratan. Jadi setelah dengan dibersihkan itu, maka dalam menyarat akan lebih mudah tentunya pada saat mengkaitkan tali baja itu ke dalam ke pohonnya, ke batangnya, itu akan lebih mudah. Dan yang terakhir yang paling utama adalah keselamatan penebangan. Keselamatan penerbangan menjadi hal yang utama yang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan penerbangan atau bahkan pada kegiatan pemanenan secara umum. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah rebah dan arah lari adalah pertama kondisi pohon. Kondisi pohon Anda harus melihatnya condong kemana. Kadang pohon itu kan tajuknya tidak selalu simetris ya. Batang pohon itu tidak selalu berada di tengah-tengah tajuk gitu ya. Maka dari itu Anda harus melihat kondisi pohonnya. Apakah pohonnya itu tegak lurus, ataukah tajuknya itu condong kemana, kemudian ataukah pohon itu malah miring, miring ke sini. Kalau Anda pohonnya miring ke sini, tidak mungkin Anda arahkan ke sana kan? Kalau miring ke sini, ya berarti Anda paling tidak arahkan pohonnya jatuhnya ke sini. Yang potong jatuh ke sini. Gitu ya. Kemudian kelerengan. Nah, kelerengan ini menjadi penting karena ketika Anda menebang di satu lereng seperti ini, misalnya ini lerengnya ya, ini pohonnya gini. Yang ini pohonnya ya, yang ini pohonnya. Ketika Anda menebang pohon di lereng seperti ini, maka arah mana yang akan Anda tuju? Apakah ke sini ataukah ke bawah? Ya. Atas atau bawah? Coba, Sardika, atas apa bawah? Ke sini apa ke sini? Ke atas, Pak. Nah, oke. Coba Ratih, atas atau ke bawah? Atas, ya ke atas, ke sini apa ke sini? Ke atas kali ya, Pak. Atas, oke. Baik, yang paling aman adalah ke bawah. Kenapa? Ketika Anda menebang, posisi Anda kan di sini ya. Anda di sini posisinya. Di sini kan. Ketika Anda nebang ke sini, Anda rebahkan ke atas. Nah, nanti kan Anda larinya ke sini kan. Ini kan lereng. Ketika jatuh sini, Anda bisa dioyak nanti. Kegelundungan, tahu nggak? Kegelundungan. Kejatuhan gitu kan. Gitu ya. Bisa kan jatuh ini bisa melorot kan kalau di lereng. Ya kan? Nah, itu bahaya. Jadi Anda bisa rebah ataupun rebahkan ke arah konturnya ke sana. Ya, gitu ya. Itu. Kemudian kondisi permukaan tanah. Nah, permukaan tanah itu tidak selamanya datar seperti lapangan bola, tidak selamanya datar seperti lapangan bola, maka kita harus lihat, cari yang datar. Jangan dicari lokasi tanah yang banyak bebatuannya atau banyak apa namanya tidak rata. Ketika tidak rata, maka itu akan membuat nanti ketika rebah pohon itu bisa pecah ataupun bisa patah. Seperti itu ya. Kemudian tegakan tinggal. Nah, tegakan tinggal ini suatu hal yang penting karena nanti tegakan tinggal ini akan menjadi pohon yang akan Anda tebang ketika rotasi berikutnya. Dan ketika rusak, maka rotasi berikutnya Anda bisa dipastikan akan kekurangan atau bahkan potensi yang akan Anda bisa ambil di rotasi berikutnya akan berkurang. Maka dari itu Anda harus mengusahakan semaksimal mungkin bahwa kondisi tegakan tinggal itu harus tetap dalam keadaan baik. Dan kita tidak bisa menghilangkan kerusakan tegakan tinggal, tapi kita harus meminimalkan kerusakan tegakan tinggal. Kemudian yang kedua adalah arah penyaratan. Kita harus tahu arah penyaratan yang kemana. Arah penyaratan ini nanti akan berhubungan dengan di mana atau arah rebahnya. Arah
rebah itu sinkron dengan arah penebangannya. Arah rebah itu sinkron dengan arah penyaratannya. Sehingga apa? Memudahkan dalam menyarat, tidak perlu banyak manuver dan apa namanya batangnya langsung bisa dibawa. Dan faktor-faktor lain misalnya ada faktor sungai, faktor apa namanya alat syarat dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan. Dan faktor lain ini tiap lapangan berbeda-beda ya. Nanti bisa menyesuaikan. Kemudian ini directional failing, ada bahasa Inggris ya. Nah, apa ya? Nah, ini kita lihat saja. Directional failing means predetermining the layout of the fail tree and on the ground. Jadi menentukan rebahnya pohon itu di tanah. Nah, ini apa namanya arah rebah itu punya dua objektif. Objektif itu apa? Dua tujuan untuk efisiensi dan mengurangi kerusakan. Ya. Yang paling baik, arah tebang yang paling baik adalah strike toward atau lurus or away gitu. Dia lurus sesuai dengan winching direction. Contohnya ini. Ini kan feeling directionnya gini, failing directionnya ke arah sini. Karena di mana wishing posisinya ada di sini. Jadi semua pohon jatuh diarahkan ke sini. Kan? Jadi kalau kita misalnya ada traktor di sini masih jangkauan untuk melakukan winching, tinggal tarik saja loh. Ini tinggal tarik saja. Jadi ini sangat mudah kan, ini efisien dan mengurangi kerusakan. Dan strike toward ini langsung menuju ke arah syaratnya. Kemudian quality of directional failing and residual sustained damage. Anda bisa melihat dari level 1 sampai dengan level 4. Yang paling bagus level berapa? Adinda. Yang paling bagus level berapa? Level 1. Level 1. Oke. Cendani. Level berapa yang paling bagus? Level 1, Pak. Level 1. Hujan. Level berapa? Yang paling bagus. Hujan Dwi R. Level 1 kayaknya, Pak. Ya, level 1 ya. Memang yang paling bagus adalah level 1. Anda bisa melihat dari level 1 maka ini langsung bisa Anda tarik gitu, tarik ke sini. Ini sangat meminimalkan kerusakan tegakan tinggal. Level 2 ini akan agak sulit karena apa? Arahnya ke sana. Jadi nanti ini kayunya ditarik ke sana dulu, baru tarik ke sini kan, lama. Nah, ini level 3, ini sangat sulit. Ketika ini ditarik ke sini, ini yang rusak adalah ini dan juga ini, ya, sama juga. Apalagi ini level 4. Level 4 ini sulit sekali, karena ini malang ini ya, 90 derajat. Ketika ini ditarik, nah kita masih tariknya ke sini ya. Nah, ke sini. Nanti kena pohon ini rusak. Terus ini rusak. Yang sini juga rusak. Gitu kan? Dan pohon yang ditebang itu pun batangnya itu juga akan rusak. Seperti itu ya. Nah, ini levelnya quality level of directional failing. Jadi semakin ke mana namanya? Di level 1 sampai level 3, semakin banyak levelnya maka kerusakannya semakin tinggi. Level
Levelnya dia 1,4, maka rusaknya sekitar 15. Dia levelnya 2,6, rusaknya 30 lebih. Seperti itu ya. Mengerti? Nah, ini contohnya. Ya, Anda amati gambar ini dulu sambil kita istirahat untuk azan zuhur. Oh, ini lebih terang ya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini Anda bisa melihat kerusakan diakibatkan dari winching dari kayu panjang. Anda bisa melihat bahwa yang kuning itu merupakan pohon-pohon yang mengalami kerusakan. Ya, skid trail itu adalah jalan-jalan. Jika pohon ini disyarat, sini, terus, banyak yang rusak ini kan kegores. Kemudian yang di sini juga kegores, dan di sini ini kerusakan juga pada kerusakan tanah. Karena ketika arahnya berbelok ke sini, ini akan mendorong tanah, gitu kan. Nah, winching itu adalah macam seperti ini. Jadi, ketika talinya ini masih cukup untuk menjangkau pohon yang ada di sini atau batang yang ada di sini, maka tidak perlu melakukan traktor ini tidak perlu masuk ke dalam sini. You know? Jadi yang ada di ini kita ulur, nah, ulur talinya diulur, terus kita kaitkan di pohon yang ada di sini, kemudian kita tarik. Karena di sini dia mempunyai semacam motor penggerak untuk mengukel itu apa ya? Menggulung, ya, macam itu ya, menggulung tali besi, wire rope. Ini ditarik ke sini, namanya winching. Teknik winching ini juga merupakan teknik yang ramah lingkungan, bisa meminimalkan kerusakan tegakan tinggal maupun kerusakan tanah. Kalau tidak ada winching, maka tentunya pohon-pohon yang ada di sini ini sudah terlibat. Adanya traktor ini kan harus lewat. Kemudian tanah yang ada di sekitar sini juga akan mengalami kemadatan, kerusakan.
Jadi dengan teknik wincing kita bisa mengurangi kerusakan, tegakan tinggal maupun kerusakan tanah. Seperti itu. Kemudian step of directional veiling implementation, yang pertama layout of area setting for veiling and skidding. Jadi Anda harus mempunyai peta pohon, salah satunya peta pohon dan peta apa namanya, peta pohon dan peta jarak-jaraknya, gitu ya. Kemudian identify skid trail network and skidding direction. Nah, itu Anda setelah ada punya layoutnya, kita mengidentifikasi apa namanya itu jalur syaratnya dan arah syaratnya. Kemudian menentukan wincing direction. Wincing direction-nya di mana, arah mana tadi yang Anda bisa lihat di gambar sebelumnya tadi ya. Kemudian menentukan arah rebahnya, determine veiling direction. Kemudian terakhir use of control veiling technique. Yang terakhir kita menggunakan pengembangan yang terkontrol. Artinya terkontrol adalah ketika Anda menginginkan tangan ke arah barat daya, maka Anda bisa mengontrolnya itu. Teknik menebang yang benar, gitu ya. Seperti itu. Mohon yang belum mematikan mikrofonnya bisa dimatikan sebentar. Ya, sudah aman sepertinya. Kemudian selanjutnya ini sudah clear ya. Nah, cara-cara menentukan penebangan cara-cara menentukan veiling direction. Nah, ini adalah salah step atau langkah-langkah untuk menentukan untuk melakukan tebangan terkontrol. Veiling comprises set of activities undertaken to fell stand tree, prepare them to logs for extraction and transportation. Jadi menebang itu artinya adalah merobohkan dia dan sekaligus menyiapkan dia untuk siap diekstraksi. Jadi tidak hanya asal merebahkan saja, tapi direbahkan yang siap untuk diangkut atau siap untuk disarat, gitu ya. Ya. Oke. Step of control veiling adalah yang pertama, assess if the tree is healthy or not. Jadi Anda harus menilai pohon ini sehat apa tidak. Pohon sehat, kadang yang dimaksud pohon sehat atau tidak itu apakah dia terserang penyakit misalnya, adakah misalnya di atasnya itu ada yang rapuh dan sebagainya. Ketika tidak sehat maka tidak perlu ditebang. Dan yang paling utama biasanya apakah pohon itu berlubang atau tidak. Ya. Bagaimana cara menilainya? Cara menilai adalah dengan mengetuk. Mengetuk itu apa ya? Memukul pada batang pohonnya itu. Dipukul. Kalau suaranya nyaring, kayak kentongan, tahu kentongan ya? Kayak kentongan, dung 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 gitu, berdengung gitu, maka dia dipastikan bolong. Tapi kalau suaranya padat, Anda memukul tembok Anda, tembok kayu loh ya, tembok kayu, tembok beton, itu pasti suaranya penuh gitu ya. Nah, ketika suaranya penuh, maka dia tidak apa namanya, bolong, maka itu bisa ditebang. Kemudian memotong climbers attached to the tree. Jadi memotong pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan merambat yang ada pada pohon, kemudian menentukan point of gravity of the tree. Point of gravity of the tree itu adalah titik gravitasi, titik tengahnya itu di mana. Kira-kira dia condong, jatuhnya condong kemana, miring kemana, miring ke kiri, miring ke kanan. Kemudian menentukan kecondongan dari apa namanya, crown itu tajuk ya, tajuknya condong kemana. Kan seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak semua tajuk itu berada pada tengah-tengahnya. Kemudian menentukan wind direction artinya angin, arah anginnya di mana.
Terus menentukan visible varying sector, arah rebah yang paling visible, yang paling 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 memungkinkan gitu ya. Tadi yang datar, tidak apa namanya, tidak ada halangan yang untuk di tanahnya dan tidak banyak tegakan tinggalnya dan seperti itu. Terus kemudian menentukan the best line of winching within the visible failing sector. Nah, terus Anda menentukan yang paling bagus untuk direbahkan dan yang paling bagus untuk dilanjutkan fase berikutnya, yaitu penyaradan. Oke. Nah, kemudian mengidentifikasi obstacle itu halangan-halangan atau rintangan yang dapat membuat pohon itu rusak. Ketika kira-kira itu bakal rusak di situ, maka dihindari. Kemudian mempersiapkan escape route atau jalur lari, paling tidak ya 15-20 meter. Nah, jadi yang berlawanan dengan arah jatuhnya. Kemudian menentukan pastikan bahwa Anda tidak kehabisan bahan bakar. Bahan bakarnya kalau Kenso itu apa? Bensin campur ya, bensin campur. Kemudian merebahkan pohon, memotong pohon dengan kondisi atau dengan teknik yang paling proper atau paling pas gitu kan. Gitu ya. If the tree crown fell toward to the winching strip, big branch and major parts of the tree crown should be cross-cut and to facilitate winching and rescue needs during winching activity. Jadi ketika sudah rebah, kemudian mau apa namanya, batang cabang rantingnya itu sangat mengganggu, maka perlu dilakukan pemotongan batang cabangnya itu, potong-potong sehingga nanti memudahkan dalam melakukan penarikan. Itu. Ya. Kemudian, apa ini? Nah, ini salah satu contoh ketika Anda melakukan penebangan dan Anda salah menentukan arah rebahnya, ini tanahnya tidak rata, ketika ditebahkan langsung ini bisa patah. Kalau ini juga tidak rata, mendelung sini, ini bisa patah seperti itu. Gitu ya. Kemudian, nah, setelah ini ada juga pembuatan tangki rebah. Tangki rebah itu ada 4 tipe, yaitu konvensional, Humboldt, paralel, dan open field. Kita bisa melihat konvensional seperti ini yang biasa sering digunakan di perhutani ataupun di hutan alam. Ini Humboldt, kebalikannya dari konvensional. Ya, balik. Nah, kalau Humboldt ini dia mempunyai keuntungan nanti limbahnya lebih sedikit. Kalau konvensional ini limbahnya nanti lebih banyak karena ya, tebang seperti ini, nanti kan tabung balasnya di sini. Maka yang di sini harus dibuang. Kalau ini di sini, tabung balasnya di sini, nanti yang dibuang lebih sedikit. Gitu ya. Kemudian yang open face ini seperti Anda menekan menggunakan kapak itu ya, secara manual. Oke, kalau paralel nanti belum ada gambarnya di sini. Paralel itu pakai kapak gitu. Gitu ya. Ya, pembentukan tangki balas. Tangki balas dibuat pada sisi yang berlawanan dengan tangki rebah. Kalau tangki rebahnya di sini, maka tangki balasnya di sini. Ya. Dibuat sedikit lebih tinggi, 5-10 cm pada potongan mendatar tangki rebah. Ini, jika Anda salah membuat tangki balasnya, ini tangki balasnya terlalu tinggi, maka Anda akan terjadi pecah seperti ini. Pecahnya seperti ini, Anda bisa di uppercut oleh batang pohon. Di uppercut
tidak hanya magnesion ya, tapi diapakan oleh batang pohon. Nah, kerusakannya seperti ini, jadi gagal ya rebah, tapi ini apa namanya rusak. Dan ini biasanya tidak akan. Ini adalah urutan potongan untuk pohon yang ideal. Undercut, Anda tahu undercut ini pakai rebah, kemudian membuat backcut di sini pakai balas, terus nomor 3 ini engsel atau hing. Ini engsel. Engsel ini berfungsi untuk apa? Engsel ini berfungsi untuk membuat slow down kan, membuat pohon itu tidak roboh langsung roboh, tapi ada apa namanya, ada jedanya, gitu ya, ada jedanya. Jadi ada jedanya kayak gini, gitu ya, baru rebah, tidak langsung gitu. Itu adalah fungsi. Kemudian yang keempat adalah dianjurkan setiap penebangan membuat sedikitnya 2 baji. Ini namanya baji, bahasa Inggris bawahnya ganjel, ada ganjelnya. Kemudian yang kelima, potong cara menyimpang untuk yang potongan cara menyimpang yang kecil pada sisi bisa digunakan untuk mengurangi himpitan pada kayu. Seperti itu. Ini arahnya. Apa namanya? Cara menebang. Selang dan nebangan. Nah, ini benar. Dibuat sebenarnya serendah mungkin. Kalau ini terlalu tinggi ya, Anda membuat ini terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Jadi ini sisa banyak sekali. Nah, kemudian ini tebangan yang benar menggunakan metode konvensional, dan ini yang salah terlalu tinggi apa namanya teknik balasnya sehingga ada kunusnya, kunus atau kodol ini. Kemudian setelah rebah tentunya ada kegiatan pembagian batang. Nah, pembagian batang itu tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kualitas kayu bulat. Yang tadinya misalnya ada cacat, itu bisa tadi yang di bagian bawah itu kan ada potongan yang tidak benar atau potongan yang jelek, itu bisa dipotong lagi, diluruskan, jadi kualitas kayu bulatnya akan meningkat. Kalau kualitas kayu bulat meningkat, maka nilai kayunya akan lebih besar. Kemudian memudahkan dalam penyaratan dan pengangkutan. Karena potong-potongannya itu kecil-kecil, mana mudah sekali dalam mengangkut atau menyarat. Ya, tidak memerlukan traktor berdaya besar. Kemudian memenuhi permintaan pasar, misalnya ada potongan-potongan tertentu sesuai dengan SNI, misalnya potongan 50 cm, 1,5 cm, 50 meter, 1,5, 2, 29, misalnya seperti itu kita sesuaikan dengan permintaan pasar, kita bisa sesuaikan dengan kegiatan pembagian batang ini. Kemudian meminimalkan pada kerusakan tegakan tinggal, karena kegiatan nyaratnya itu pohonnya kecil-kecil, atau batangnya pendek-pendek, maka lebih ramah lingkungan. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian batang adalah ukuran diameter dan panjangnya. Ini biasanya ukuran kayu diameter panjang ini nanti berhubungan dengan sortimennya. Jadi sebisa mungkin satu batang itu satu sortimen. A3, A2, ataupun A1. Untuk kayu lurus, bengkok, atau bercabang. Ini juga harus diperhatikan. Ada kayu bercabang, yang bercabang gini ya, bercabang gini. Misalnya dipotongnya sini sampai sini. Yang mulai percabangannya di sini tuh, misalnya sini sampai sini, dipotong sendiri. Jadikan satu sortimen sendiri. Karena itu termasuk nanti akan ada cacatnya. Seperti itu. Kemudian cacat kayu yang ada. Cacat-cacat itu kita lihat kayunya itu cacatnya seperti apa. Kalau banyak cacatnya, maka nanti kayu yang ada cacatnya itu dikumpulkan dalam satu sortimen, satu potongan gitu. Misalnya tidak ada contoh ya. Sekarang ini saja ya. Misalnya ini kayu. Nah, ini kayu di sini. Misalnya ya ini kayu. Ini cacatnya ada di sini. Yang di sini nih. Ini cacatnya. Jadi nanti dipotongnya adalah
ini bagus, dan sini bagus. Ya, bayangannya sampai sini. Ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini. Jadi nanti kalau ini dalam satu sortimen, maka kualitas batang ini akan menurun secara keseluruhan. Tapi ketika kita potong di sini, ya, potong sini, set, potong sini lagi, set, yang potong sini, maka nanti batang ini saja, bagian yang cenah ini saja, itu yang rusak. Gitu. Ini yang nilainya rendah. Tapi yang sini ke sini, terus ini ke sana, itu akan memulai nilai yang lebih tinggi. Jadi menyatukan cacat-cacat dalam satu potongan itu akan membuat potongan lain itu bebas cacat dan menaikkan nilai kayunya. Seperti itu. Kemudian Anda harus juga memperhatikan kapasitas dan alat angkutnya. Kalau angkutnya pakai sapi, kerbau, itu bahkan disyarat oleh manusia, itu maka potongannya harus kita sesuaikan, kita potong, tidak mungkin potong yang panjang 4 meter kan, tidak mungkin. Kita potongnya mungkin 1 meteran, 2 meteran. Tapi kalau potongnya adalah pakai bulldozer, ya, maka Anda bisa mungkin 4 meter, 5 meter masih bisa. Kemudian tentukan juga sesuai dengan nilai dan harga kayu. Semakin besar diameternya dan semakin lurus juga semakin bebas cacat, itu harga kayu semakin tinggi. Dan juga yang terakhir adalah Anda harus sesuaikan dengan permintaan pasar. Anda bisa membuat potongan 5 meter tapi panjang bagus. Tapi di pasar itu tidak ada yang meminati, maka tidak bisa. Kemudian yang terakhir adalah trimming allowance. Trimming allowance adalah Anda menentukan batasan atau toleransi dalam menebang. Kadang menebang itu ya ada tebangan di sini, ada potongan, bukan tebangan, potongan mau dipotong di sini, mau dipotong di sini ya, potong di sini, ini mau dipotong di sini, maka harus ada allowance-nya, tidak pas di sini tapi mungkin 1-2 cm di kiri kanan yang mau dipotong. Kemudian kualitas kayu bulat, untuk kayu bulat, kayu rimba, ada kualitasnya, ada prime grade, first grade, second grade, third grade, dan local grade. Kalau di kayu jati itu ada sortimen A1, A1 itu 4 sampai 19 cm, A2 itu 20 sampai 29 cm, dan A3 itu 30 cm up. Ya, ada 3. Mutunya ada utama, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk bisa menentukan kualitas kayu bulat, maka ada pengujian. Nah, salah satu kriteria untuk pengujian itu ada kriterianya. Kriterianya adalah ukurannya, volumenya, bentuk batangnya, kelurusan batangnya, dan cacat badannya. Cacat badan itu cacat yang ada di sini. Dan ini batang yang ada di sininya, yang ada di sini nih. Ya. Kemudian cacat bontos. Cacat bontos itu yang ada di bontosnya ini. Ya, menambang melintang. Nah, kalau tadi saya bilang cacat badan itu adalah cacat yang ada di sini, yang sepanjang badan ini. Misalnya ini, nah ini mata kayu, ini cacat. Cacat bontos itu ada yang di sini ya. Ini. Misalnya di sini ada lubang, ada pecah, cacat bontos. Ya. Contoh tebangan, cara menebang yang benar, yang pertama adalah tebang dari bawah dulu. Cara memotong yang benar itu potong dari bawah dulu, kemudian baru atas. Kalau yang seperti ini, gandel ini, potong dari atas dulu, baru yang bawah. Supaya apa? Supaya tidak terjepit dan supaya tidak pecah. Oke, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Yang tidak ada pertanyaan? Ada tidak? Gerdi, bertanya? Tidak, Riza. Pak. Dong tidak? Aman, Pak. Hah? Wahyu,
Dong tidak, Wahyu? Aman, Pak. Winanda. Aman? Aman, Pak. Oh. Kemarin bisa mengerjakan soal ujiannya ya? Baik, satu lagi materinya ya. Karena Oke, ada pertanyaan dari Priscilla. Priscilla. Gimana ya? Oke, oke. Untuk cacat akibat penebangan itu masuknya kemana ya? Nah, cacat untuk akibat penebangan itu ya dilihat dulu cacatnya tadi. Misalnya tebang, cacat, terus cacatan itu berada di badan, ya masuk cacat badan. Kalau cacatnya di bontos, ya namanya cacat bontos, gitu ya. Jadi cacat itu bukan dikategorikan akibatnya, hanya cacat itu terjadi saat tebang, bukan karena kegiatan penebangannya ya, atau bukan didasarkan pada kegiatannya, tapi didasarkan pada lokasi di mana cacat itu berada, gitu ya. Baik nanti cacat itu akibat penebangan, cacat itu akibat penyeradan, ataupun cacat itu akibat pengangkutan. Jika cacat itu berada di bontos, maka itu termasuk cacat bontos. Terus cacat akibat syarat, misalnya ada badannya, badan lock itu swell itu apa? Ada yang hilang bagiannya yang di badannya, itu termasuk cacat badan, seperti itu. Oke, mengerti ya? Ada yang lain yang bertanya? Silakan. Any other question? Tidak ada? Saya tidak, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nanti yang terakhir kita diskusi. Oke, sekarang kita ada penyaradan. Setelah ditebang, dibagi batang, kita disarat. Definisi adalah kegiatan memindahkan atau membawa pohon yang telah ditebang atau kayu dari lokasi tunggak melewati jalur-jalur yang telah direncanakan menuju ke pinggir jalan atau ke tempat penimbunan kayu. Itu adalah penyaradan. Jadi membawa kayu dari tunggak tebangan melalui jalur yang sudah direncanakan, jalur-jalur syaratnya, menuju TPN ataupun menuju tepi jalan. Biasanya TPN itu berada di tepi jalan. Kemudian prosedur penyeratannya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku. Ya tadi sudah sebagian saya sampaikan di sesi yang pertama. Kemudian kesesuaian antara dokumen dan fisiknya. Jadi penyaradan itu kalau yang secara detail, rigid pencatatannya itu ada di Perum Tani. Jadi ketika pohon rebah, kemudian dilakukan pembagian batang, misalnya terjadi empat potongan. Nah, terus kemudian itu disyarat, gitu. Nah, yang menyarat itu harus sesuai. Misalnya dia menyarat langsung empat-empatnya langsung. Maka antara dokumen yang dia bawa, yang empat syaratnya itu, misalnya menyarat pada hari ini menyarat empat batang pohon, panjangnya sekian, 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 dengan jumlah publikasinya sekian, 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 itu harus sesuai. Kalau yang di dokumen 4, maka yang syarat harus. Kemudian operator syarat harus berkompeten dalam mengoperasikan syarat. Nah, dia berkompeten ini adalah dia mempunyai kemampuan yang benar-benar dia bisa mengoperasikannya. Karena ini salah satu bentuk untuk menuju reduce impact logging atau bentuk persyaratan khusus untuk reduce impact logging, yaitu
Gimana setiap operator itu harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Maka tidak boleh Anda nanti kalau magang, Anda tidak boleh melakukan menyarat. Itu biasanya Anda tidak boleh. Karena apa? Anda belum berkompeten, kan? Terus yang tadinya ada melalui jalur syarat yang sudah direncanakan sebelumnya. Kenapa harus melalui jalur syarat yang direncanakan sebelumnya? Karena itu akan menjamin minimalnya kerusakan terhadap tegangan tinggal maupun terhadap tanah. Gitu ya. Direncanakan pakai itu. Mana. Lanjutkan. Alat dan perlengkapan kerja penyaratan manual, kita penyaratan ada beberapa tipe, ada penyaratan manual, penyaratan semi mekanis, penyaratan sistem kabel dan penyaratan menggunakan forwarder. Nah, forwarder ya. Kemarin ada the short wood harvesting dengan forwarder itu ya, penyaratannya dengan forwarder. Kan ada bobtail dengan forwarder itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah dengan. Nah, penyaratan manual hanya menggunakan tali dan rantai untuk mengikat kayu itu saja. Terus ditarik dengan hewan ataupun ditarik dengan manusia. Ini contohnya penyaratan secara manual menggunakan sapi. Nah, alatnya apa? Nah, ini pasangan ini untuk sapinya, kemudian ini talinya. Nah, talinya pakai rantai. Nah, cara seperti ini. Ini penyaratan terjadi di perumper-hutan. Bisa pakai sapi, bisa pakai kerbau. Tapi jangan pakai kambing. Kambing nggak kuat gitu ya. Itu. Kita bisa melihat. Nah, ini ketika nyaratnya dua ya dua. Ya, ya indah mufti ya. Mengerti ya? Nah, ini Anda bisa melihat betapa kekarnya di sapinya, ototnya bisa kelihatan. Nah, tapi yang seperti ini jangan digunakan untuk kurban ya. Karena dia bekerja keras terus, maka nanti bisa dipastikan dagingnya akan alot gitu kan. Nah, ini contoh penyaratan manual. Kemudian ini juga penyaratan manual menggunakan di hutan rawa menggunakan rel. Ini dinaikkan oleh orang dengan rel, kemudian ditarik dengan manusia. Kemudian nah, ini dipinggul. Nah, ini menggunakan apa namanya ini ban seperti ini. Kemudian ini seperti mainan ya. Ada besi dikaitkan di sini, dilundungkan. Nah, ini menggunakan gajah. Juga gajah. Nah, ini dengan jalur luncuran. Diluncurkan di sini. Jadi tidak perlu tenaga, dikasihkan sini meluncur. Nah, semacam Hot Wheels atau Tamiya itu ya. Nah, itu pakai lurus gitu. Kemudian ini memanfaatkan kelerengan. Jadi dimasukkan ke sini nanti tinggal ditarik. Penyelesaian semi mekanis itu bisa menggunakan bulldozer ataupun sistem kabel. Kelengkapan kerja bulldozer ada skidder, ada winch, wire rope, dan hook. Hook tahu hook ya? Kapten hook itu. Kapten yang tangannya putus dan ada hooknya itu ya. Nah, kemudian nah ini penggunaan bulldozer bisa menyarat untuk menyarat, bisa membuat pembuatan jalan yang diketeknikan, membuka dan meratakan landing, pembukaan lahan, dan memindahkan kem tarik. Ini contohnya kem tarik seperti ini. Camnya itu bisa dinaikkan dan bisa dipindahkan. Jadi ketika kegiatan pemanenan di suatu blok atau suatu camp sudah selesai, maka itu bisa ditarik, itu bisa dipindahkan. Apa ini namanya? Ini campnya.
Besok kalau Anda magang mungkin campnya akan seperti ini ya. Nah, yang di hutan alam. Nah, ini contohnya trek skider. Trek skider itu dia menggunakan ban baja. Nah, ini wheel skider menggunakan ban pompa. Anda bisa melihat ini hooknya. Di sini hooknya dan di sini adalah wire rope-nya. Di sini mesinnya, winch-nya. Kemudian ini juga ada wire rope-nya. Nah, ini contohnya. Di sini ada yang menggunakan grab, ya, grapple, apit gitu. Kan seperti ini. Ini juga bisa menggunakan yang namanya excavator kayak semua saja. Nah, itu. Nah, ini menggunakan aerial logging atau menggunakan penyelesaian menggunakan balon ataupun menggunakan helikopter. Ini sangat ramah lingkungan, namun sangat membutuhkan biaya yang banyak. Kan jika memang benar-benar ekonomis, ya benar-benar wayunya bernilai ekonomis sangat tinggi, menguntungkan barulah digunakan. Kemudian penyediaan sumber kabel, yaitu ada yarder, wire rope, spar, block, carriage, dan alat komunikasi. Biasanya kalau komunikasinya berupa apa? Nah, HT ya. Nah, ini contohnya dengan kabel. Kita bikin tiang di ini, kita tarik-tarik kabelnya, ya macam kabel listrik gitu ya. Digandulkan gitu. Nah, ini dia contohnya. Ini dengan kabel, ini juga dengan kabel. Seperti kalau Anda kereta gantung gitu ya. Nah, macam itu. Kalau Anda pernah ke Taman Mini, ya Yusuf ya. Kemudian ini ya. Ini dengan forwarder seperti ini. Nah, dengan forwarder dia mempunyai lengan sendiri, jadi cukup bekerja seorang diri. Dia punya lengan, jadi lengan ini bisa dia gunakan untuk mengambil, menaikkan di sini sendiri, kerja sendiri. Itu dengan mekanis, menggunakan forward. Apakah ada di Indonesia? Ada. Ini biasanya ada di HTI, hutan tanaman industri, yang kayunya ya semacam-macam inilah, sekitar 20 cm. Nah, penyaratan teknik penyaratan dengan ground speeding. Ground speeding itu artinya tidak menggunakan kabel ya, menggunakan aerial. Itu pertama perjalanan menuju lock, ya harus perjalanan menuju lock. Kemudian manuver. Manuver itu apa? Manuver itu misalnya ini winch, ini winch-nya ya, ini kepalanya. Ketika kita datang, ini kan datang gini, ini kan nggak mungkin kita mundur, datang kan gini, locknya di atas. Nah ini kan pasti akan terus memutar gini kan. Nah, jadi bokongnya, pantatnya di belakang. Nah ini namanya manuver, memposisikan untuk siap melakukan winching atau menarik lock, itu namanya manuver. Kemudian mengikat dan menjepit lock, kemudian menyarat, kemudian manuver landing. Manuver landing itu menata di PPN dan melepas ikatan dan menata lock. Ada pola jalur salat, yaitu ada jalur salat semanggi, paralel, dan matahari terbakar. Ini matahari terbakar, jadi TPN-nya di sini terpusat di sini semua, nyaratnya ke sini semua. Nah, kemudian ini TPN, yaitu jalur semanggi, itu nyaratnya di TPN di sini ada yang di sana, ini, terus di sana, gitu ya. Kemudian ini paralel, jadi ini jalur salatnya, misalnya di sini ada, jadi di sini ada terpusat yang jalur salat utamanya. Ada teknik penyaratan untuk kabel yarding, ada ground line yarding, highline yarding, dan skyline yarding. Untuk kerja forwarding, yang pertama pakai forwarder itu ya, yang tadi punya lengan tadi, kita perjalanan menuju tumpukan kayu, kemudian menguat kayu, siapkan perjalanan darat, terus kemudian perjalanan menuju pinggir jalan dan membongkar muatan. Itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Tanya boleh via chat, boleh ngomong. Monggo yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh ya, ini salah satu contoh pohon apa ini? Ini adalah pohon ulin. Ketika dipeluk oleh dua orang pun belum cukup. Dan di sini dia punya label kuning. Nah, kalau tadi label merah yang bisa ditebang, label kuning itu tidak boleh ditebang. Nah, itu biasanya yang dilabeli kuning adalah pohon dilindungi ataupun pohon untuk rotasi berikutnya atau pohon inti. Nah, ini kenapa dikasih label kuning? Karena dia dilindungi. Ini tentunya dulu sebelum ulin itu boleh ditebang, ya, tentu dilindungi. Dan ini termasuk dalam apa namanya peta ukur permanen (PUP). Kemudian kuning ini apa? Nah, kuning ini adalah batas atau lokasi di mana dilakukan pengukuran diameter. Pengukuran diameternya. Izin bertanya. Oke. Jika proses penyaratan salah, apa bisa menyebabkan kerusakan pada kayu? Misal, ada contohnya kita. Bisa, bisa sekali. Kalau proses penyaratan salah, artinya nyarat itu tidak sesuai dengan arah jalur syaratnya, maka kerusakan terjadi. Yang pertama adalah tentunya kerusakan pada batang pohonnya. Gitu. Kalau Anda yang yang tadi, ya yang ini misalnya seperti ini. Kalau Anda salah menyarat, Anda menyaratnya tidak lewat mana ya? Tidak dari sini. Anda menyaratnya dari sini, ini kan salah ya. Anda tarik ke sini. Nah, ini ketika nanti tarik ke sana, ya banyak akan terjadi kerusakan, misalnya batangnya ini bisa terkelupas, batangnya bahkan bisa apa namanya ada benjolan ada apa namanya itu, kalau bahasa Jawanya ada dekok itu apa ya, ada lebam-lebamnya gitu. Kemudian bisa jadi ketika di sini ini terus Anda tarik ke sana, bisa jadi nanti patah seperti itu ya, karena banyak rintangan tadi. Kemudian ketika salah memilih jalur sanad itu nanti apa namanya bisa terjadi kerusakan pada bontosnya. Karena bontosnya kadang dia akan terkena tanah itu akan terkikis sedikit demi sedikit dan akan swell gitu, akan cuil gitu. Bahasanya apa ya itu ya, itu yang namanya intan. Oke, yang lain yang bertanya. Selain intan ada yang bertanya. Irfan Najib tanya, udah dong semua ya? Aman. Oke. Baik. Saya kira cukup ya. Kuliah hari ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menggunakan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.